indikator budget. Itu berapa triliun itu? Semua dibalik itu. Kenapa lembaga yang penting adalah demografi agama? Kita ingin lihat seberapa besar effort yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kali ini saya ingin menyampaikan kegiatan belajar mengajar berbasis teknologi informasi menggunakan media YouTube. Saya tidak menggunakan Google Classroom karena sejumlah mahasiswa merasa keberatan satu perkuliahan harus menghabiskan 2 GB misalnya. Jadi melalui channel ini saya ingin menyampaikan materi-materi perkuliahan yang saya ampu pada semester kali ini. Kali ini saya ingin menyampaikan atau mengampu mata kuliah Legal Drafting pada jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Rekan-rekan mahasiswa, seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas secara garis besar target pembelajaran mata kuliah ini, yang pada intinya adalah karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, maka komposisi terbesar dari perkuliahan ini adalah praktikum. Karena tanpa praktik Anda tidak akan mampu mencapai target perkuliahan seperti yang sudah kita sepakati, yakni membuat Anda mampu menyusun peraturan perundang-undangan. Itu level tertingginya. Level mediumnya membuat Anda mampu mengkritisi draft peraturan perundang-undangan, sehingga secara perlahan-lahan kemudian Anda terbiasa setelah mengkritisi, kemudian Anda memberikan solusi. Dan ketika Anda memberikan solusi, itu artinya sesungguhnya Anda sedang melakukan proses legal drafting. Materi pertama dan kedua tentang review ilmu perundang-undangan ini sudah saya sampaikan, ini menjadi tugas Anda dan sekaligus juga menjadi tugas tambahan di tengah kebijakan pembelajaran online dari rektor dan juga dari pemerintah. Anda harus memahami kembali terminologi peraturan perundang-undangan, definisi-definisi kunci seperti apa itu hukum, apa itu norma, apa itu undang-undang. Itu Anda periksa lagi buku ilmu perundang-undangan yang pernah Anda pelajari. Lalu topik yang kedua yang juga harus Anda review kembali di rumah masing-masing adalah tentang jenis dan organ pembentuk peraturan perundang-undangan. Jenisnya itu seperti dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang kita ketahui, dari undang-undang dasar sampai peraturan yang rendah, ya peraturan daerah, dan juga ada peraturan desa, bahkan juga ada peraturan-peraturan kementerian, dirjen, dan lain sebagainya. Yang lain juga tentu organ pembentuknya. Siapa sih yang membentuk undang-undang, siapa yang membentuk perda, siapa yang membentuk undang-undang dasar, dan seterusnya. Itu silakan Anda pelajari. Nah, saya akan masuk pada topik ketiga, yakni memecahkan masalah sosial dengan peraturan. Pertama-tama Anda harus paham betul apa itu masalah, ya. Karena tanpa Anda paham apa itu masalah, Anda mustahil bisa memecahkan masalah itu. Seringkali Anda bilang, bro saya punya masalah, atau sob saya punya masalah, tapi Anda tidak mampu mendefinisikan apa itu masalah, sehingga Anda tidak bisa mengurai penyelesaian masalah itu. Dalam mata kuliah filsafat umum mungkin kita sudah pelajari dalam ilmu mantik. Apa definisi masalah? Intinya adalah ketidaksesuaian antara das solem dan das sein. Jadi gap antara das solem dan das sein, ketidaksesuaian inilah yang jadi masalah. Contoh yang populer lah di depan kampus kita itu ada kemacetan, ya kan? Seharusnya jalanan itu tidak macet pada jam-jam tertentu misalnya. Tapi yang terjadi sepanjang hari di depan kampus ini adalah macet. Jadi itu masalah. Yang seharusnya tidak macet, yang terjadi adalah macet. Jadi cara mengidentifikasi apakah ini masalah bukan, coba Anda bandingkan antara das solem dan das sein tadi, ya. Seharusnya kita belajar di kelas, yang terjadi kita tidak bisa belajar di kelas. Ini adalah masalah. Jadi jelas ya definisi masalah. Seharusnya anak-anak di usia dini tidak mengakses video-video dengan konten yang buruk misalnya, tapi yang terjadi anak-anak sekarang bebas mengakses video-video. Itu adalah masalah. Dan treatment apa yang kita berikan tergantung jenis-jenis masalah. Nah, tapi ketika Anda menjadi seorang legal drafter, ya, Anda harus mampu, ya, selain mampu mendefinisikan apa itu masalah, Anda juga harus mampu membedakan antara masalah sosial dan masalah
yang bukan sosial atau masalah individual. Legal drafter hanya berpikir ya, karena dia akan membentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Karena itu dia hanya berpikir terhadap masalah-masalah sosial saja. Kalau masalah individual yaitu masalah kalian masing-masing, masalah Anda semua. Apa sih contoh masalah individual? Ya banyaklah. Anda yang misalnya Anda tidak punya uang karena kiriman terlambat, itu masalah Anda. Tapi bukan masalah sosial. Tapi kalau pada satu kelurahan atau satu desa orang semua tidak punya uang, itu bisa jadi menjadi masalah sosial. Kenapa? Sudah melibatkan orang banyak. Orang satu desa itu tidak punya uang karena misalnya panennya gagal misalnya, atau terjadi kekeringan panjang sehingga dia tidak bisa bercocok tanam dan seterusnya. Itu adalah masalah sosial. Jadi kriteria masalah sosial yang pertama adalah apa itu? Melibatkan orang banyak. Itu kriterianya. Melibatkan orang banyak. Kalau dia hanya melibatkan 1-2 orang, itu tidak masuk kategori masalah sosial. Yang kedua, ya, saya paling senang misalnya mengambil contoh kemacetan. Ya. Kalau Anda menggunakan kendaraan lalu melihat ada kemacetan, sampai di titik kemacetan Anda melihat ada bendera kuning. Apa itu bendera kuning? Biasanya menunjukkan ada musibah atau kematian. Karena ada musibah atau kematian, maka biasanya jalanan digunakan juga untuk parkir orang yang bertakziah, menjadi macet. Tetapi besok nggak macet lagi, karena nggak mungkin setiap hari ada bendera kuning di tempat yang sama. Nggak ada orang hobi meninggal kan begitu. Orang meninggal ya satu kali gitu. Jadi kalau dia tidak berulang-ulang, kita tidak bisa sebut sebagai masalah sosial. Kenapa? Karena ya dia hanya terjadi insidental, ya. Dia hanya terjadi sekali ya ketika ada musibah. Jadi kalau ada masalah sosial masalah yang melibatkan orang banyak tetapi hanya terjadi satu kali, ya kita sebut saja itu musibah, atau bisa juga hiburan misalnya kan begitu. Jadi kriteria yang kedua adalah terjadi berulang-ulang. Kalau dia terjadi berulang-ulang, maka ini namanya masalah sosial. Sudah 2 kriterianya. Dan yang ketiga adalah berdampak luas. Ya, kalau tidak berdampak luas, dia juga tidak masuk kriteria masalah sosial. Nah, hanya terhadap masalah-masalah dengan ketentuan atau dengan kriteria ini, Anda sebagai seorang legal drafter mesti berfokus. Pada masalah selain masalah yang memenuhi kriteria ini, itu abaikan. Karena apa? Karena Anda sebagai legal drafter, Anda dituntut untuk memberikan respons terhadap masalah sosial yang terjadi. Lalu, setelah Anda mengidentifikasi masalahnya, tahap berikutnya adalah mempertanyakan apakah masalah sosial ini harus diatasi dengan peraturan perundang-undangan atau bisa dengan menggunakan treatment lain misalnya, atau cara lain. Kenapa? Karena rumusnya tadi yang pernah saya sampaikan di awal, bahwa tidak semua masalah sosial harus diatasi dengan peraturan. Kalau Anda kenal 3 struktur hukum yang diperkenalkan oleh Friedman misalnya, ada substance, ada structure, dan ada culture. Bisa jadi persoalan itu karena ya, budaya hukum masyarakat yang tidak mendukung, sehingga masalah sosial ini terus terjadi. Atau bisa jadi karena penegak hukumnya yang lemah. Itu artinya problemnya di level structure atau di level struktur hukum. Atau kalau tadi levelnya di budaya hukum, ya kan? Belum tentu problemnya ada di substansi hukum, di materi-materi muatan peraturan perundang-undangan itu. Jadi setelah Anda mengetahui masalah sosialnya, lalu Anda mempertanyakan apakah masalah sosial ini harus diatasi dengan undang-undang atau tidak, gitu ya. Jangan berpikir semuanya harus diatasi dengan undang-undang. Ini yang menjadikan terjadi inflasi peraturan perundang-undangan di Republik. Ada 421 perda-perda yang diskriminatif. Ini diidentifikasi oleh Komnas Perempuan misalnya. Atau ada produk hukum daerah sejumlah 71 produk hukum daerah yang diidentifikasi
oleh Setara Institute sebagai perda intoleran. Kenapa? Karena dia didesain, dicetak, dibentuk justru mengakselerasi praktik intoleransi, praktik persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas misalnya. Itu karena tidak bertolak dari masalah sosial yang harus diatasi. Jadi dia membuat peraturan itu tidak dilatar belakangi oleh pemahaman terhadap masalah sosial. Dia hanya bertolak dari kehendak-kehendak politik identitas, kehendak-kehendak politik mengakomodasi aspirasi kelompoknya dan seterusnya. Itu sebagai gambaran. Termasuk ketika Pak Jokowi, pemerintah ini mengusulkan RUU Cipta Kerja dengan metode omnibus, metode legislasi omnibus gitu ya, yang kemudian ketika dia diterapkan dia akan secara bersamaan menggugurkan regulasi, menggugurkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena ribuan peraturan-peraturan ini justru menghambat percepatan pembangunan ekonomi. Kenapa demikian terjadi? Karena para perancangnya tidak memahami bahwa produk hukum hanya ditujukan untuk mengatasi masalah sosial. Yang terjadi, alih-alih mengatasi masalah sosial, produk-produk hukum itu justru membawa masalah-masalah baru. Apa yang diidentifikasi oleh pemerintah hari ini adalah bahwa produk hukum itu ternyata membawa masalah baru. Jadi ini bertentangan dengan niat dasar atau dalil kehadiran sebuah regulasi yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial. Jadi teman-teman sekalian, sampai di sini Anda sudah memahami apa itu definisi masalah, lalu kriterianya, dan pada masalah yang seperti apa produk hukum itu harus dibuat oleh seorang legal drafter, yakni pada masalah-masalah yang memenuhi kriteria ini. Dan ada masalah sosial, memenuhi standar masalah sosial, tapi ternyata tidak memerlukan produk hukum. Sebagai contoh, ketika tahun 2007 ada yang namanya rancangan undang-undang pornografi dan porno aksi, gitu ya. Saya termasuk menentang, tidak bersepakat dengan produk ini. Kenapa? Bukan karena saya tidak setuju pemberantasan pornografi porno aksi, tetapi yang terjadi adalah ada kegagalan mengenali persoalan yang sesungguhnya. Persoalan yang sesungguhnya sebenarnya adalah distribusi atau produksi distribusi materi pornografi, yang itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang penyiaran, undang-undang di dalam KUHP sendiri juga ada gitu ya, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Tetapi karena ada motif lain di balik pembentukan undang-undang ini, maka dipaksalah membentuk undang-undang pornografi. Yang Anda bisa bayangkan ketika itu salah satu bunyi norma yang termuat di dalam RUU adalah melarang gerak-gerik orang yang erotis gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan dalam salah satu klausul, dalam salah satu materi muatan rancangan undang-undang pornografi dan porno aksi didefinisikan sebagai gerak-gerik yang erotis sehingga mengundang syahwat. Coba Anda bisa bayangkan bagaimana penegak hukum mengawasi gerak-gerik yang erotis ini. Ini suatu ketidakmungkinan. Ya. Jadi ini bukan wilayah hukum, bukan sesuatu yang harus diatur dengan hukum. Itu jelas misleading. Karena itu wajar ketika sejak 2008 undang-undang ini disahkan sampai sekarang tidak lebih dari hitungan kami 15 perkara yang dijerat dengan undang-undang pornografi. Kenapa? Karena undang-undangnya unenforceable, dia tidak bisa ditegakkan. Kenapa? Karena norma-normanya yang sumir, norma-normanya yang ditujukan tidak untuk mengatasi masalah, tetapi oleh karena adanya motif lain. Jadi bahwa pornografi itu masalah sosial, yes, semua confirm, semua harus menentang ini. Tetapi apakah kemudian cara mengatasinya harus dengan membentuk undang-undang atau justru dengan treatment lain? Karena ternyata produk hukumnya sudah banyak, regulasinya sudah ada, tetapi ternyata setelah diteliti problemnya ada pada misalnya struktur hukumnya, pada aparatnya, atau pada kultur hukumnya, pada masyarakatnya gitu kan. Ini yang kemudian harus Anda bisa bedakan ya, pada level mana problem itu melekat, dan disitulah kemudian Anda bisa tawarkan apakah harus diatasi dengan undang-undang atau justru tidak diatasi dengan undang-undang. Saya kira untuk sesi ini saya akan sudahi, dan Anda bisa mereview materi perkuliahan ini dengan tugas
mencari satu permasalahan sosial yang ada di lingkungan Anda. Terserah mau itu masalah di tentu harus masalah sosial ya, apakah di kampus Anda, di kampung Anda, atau di kota Anda, di negara Anda. Silakan. Pertanyaan pertama adalah apa masalah sosialnya ya, atau apa masalahnya. Ini pertanyaan pertama yang harus Anda kerjakan. Anda mau ketik, mau tulis, silakan, lalu nanti Anda kirim pada saya. Lalu yang kedua, apakah sudah memenuhi kriteria sebagai masalah sosial? Ini pertanyaan kedua. Yang ketiga ya, jadi Anda di soal nomor 2 ini Anda harus jelaskan, ia melibatkan orang banyak, terjadi berulang-ulang, berdampak luas. Silakan didukung dengan data dari berbagai macam sumber. Yang ketiga adalah apakah masalah sosial itu harus diatasi dengan undang-undang atau dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Anda diminta memberikan analisis apakah harus diatasi dengan peraturan perundang-undangan, atau setelah Anda mengidentifikasi masalahnya, tidak perlu Pak, ini tidak perlu diatasi dengan membentuk peraturan, tetapi cukup misalnya dengan melakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukumnya misalnya. Itu cara Anda, cara melatih Anda peka dan jeli mengidentifikasi apakah sebuah masalah sosial itu harus diatasi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan atau justru dengan treatment lain. Ini tugas Anda. Silakan minggu depan Anda kumpulkan pada saya sebagai tugas pembelajaran. Minggu depan kita akan membahas lagi masalah sosial, tetapi lebih pada metodologi pemecahan atau MPM ya, metodologi pemecahan masalah, sehingga itu akan useful, berguna buat Anda ketika Anda melakukan riset dan identifikasi bagaimana caranya memecahkan masalah sosial ini. Ada beberapa metode yang saya kira populer dan mungkin Anda kenal. Minggu depan akan saya sampaikan pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengembangkan topik-topik ini dari berbagai macam literatur, karena sekali lagi perkuliahan di kelas hanyalah stimulus bagi Anda, manusia merdeka, manusia dewasa yang bisa menggali referensi jauh lebih banyak dari apa yang disampaikan oleh partner diskusi Anda, saya Ismail Hasani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.